Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya akan bicara tentang hanyut di sungai ya. Ini berita tentang anaknya Pak Ridwan Kamil ya. Ya semoga diberikan terbaik oleh Allah ya. Hanyut di sungai ya. Jadi begini ceritanya sahabat-sahabat sekalian ya. Saya juga pernah mengalami, bahkan pernah juga ikut tim evakuasi ya di hanyut sungai ini ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, saya jelaskan kepada kita semua ya bahwa ada 3 berenang ya, yakni medan berenang ya. Yang pertama, Anda berenang di kolam renang ya. Ya kalau Anda jago berenang di kolam renang ya, Anda jangan, tentu Anda jago di medan lain. Yang kedua adalah berenang di sungai. Yang ketiga adalah berenang di laut. Di laut pun ada beberapa ya. Ada yang di karang dan ada yang langsung di ombak yang seperti di laut lepas ya. Kalau kita misalnya di Pariaman itu ya, di pantai Binasi itu, kalau Anda kenal itu, ombaknya kan gede, bisa 1 meter. Nah itu berbeda kalau Anda berenang di daerah-daerah misalnya Bali ya, di daerah-daerah Bali yang ombaknya rata kecil atau langsung ke karang, itu pun polanya berbeda ya. Jadi tidak semua kemampuan kita itu, tidak semuanya itu bisa digunakan di medan-medannya itu. Dan orang-orang yang memang berenang ya di medan-medan yang dikuasai, tentu dia lebih mempunyai peluang untuk selamat daripada kita yang baru. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya harus paham sekali ya kalau berenang di daerah-daerah yang asing, yang bagaimana jangan Anda coba-coba atau Anda dipanasi oleh teman-teman dan bagaimana ya, sehingga nyawa Anda terancam begitu. Oke sahabat-sahabat sekalian, tahun 2000, sekitar 2000 berapa itu ya, sekitar 2002 2003 itu di site itu pernah ya sahabat-sahabat sekalian, itu banjir bandang ya. Kalinya tuh paling 1 meter ya, tapi ketika hujan gede itu arusnya kencang sekali, bahkan sampai 3 meter 4 meter. Itu memakan korban kalau nggak salah saya 4 orang ya, dan 3 ditemukan dan 1 yang nggak ditemukan sampai saat sekarang. Dan itu kalau di Gunung Salak itu ya, di Cigamea itu Anda tahu ya, itu kan melewati beberapa air terjun ya, itu yang menyusahkan ya. Banyak cara yang dipakai pada waktu itu tim SAR ya, baik secara pencinta alam. Saya juga pernah menjadi anak pencinta alam di site Economic Adventure Team ya, SIT ya. Dan guru kita itu yang ngajar kita tuh langsung Bang Aulia ya, yang sangat terkenal ya di dunia di dunia pencinta alam ya, Bang Aulia ya. Dia kalau nggak salah sekarang pendiri pencinta alam Muslim Indonesia ya. Nah kalau nggak salah saya tolong cek ya. Dan dia adalah salah satu senior kita yang mengajarkan kita di medan-medan medan-medan di alam ya. Jadi banyak sekali ilmu ataupun hal-hal yang di luar dugaan kita bisa terjadi di alam ya. Jadi apabila kita bergerak di alam itu, risikonya harus kita pikirkan juga ya. Sahabat-sahabat sekalian, kejadian pertama di dalam orang hanyut di sungai itu yang saya lihat ya. Hari pertama ditemukan 1, hari kedua, ketiga itu bisa 1, itu udah berapa tahun yang lalu ya, sekitar 20 tahun yang lalu ya, saya ingat itu ya. Dan itu memang menyedihkan sampai sekeluarga, bahkan beberapa orang juga menggunakan paranormal atau mistis ya untuk mencari itu, dengan cara menghanyutkan bantal atau bagaimana. Tapi ya itu kan cara-cara yang memang nggak bisa kita tolak, karena pada saat begituan ya semua sumber daya harus digunakan gitu. Sahabat-sahabat sekalian, dan juga saya ingatkan juga bagi sahabat-sahabat yang punya anak ya, kalau naik gunung atau susur sungai itu, kalau susur sungai saya bilang hindari, karena Anda tidak punya kemampuan membaca alam ya.
Jadi susur sungai itu kenapa makan korban, karena air itu ya, saya hampir menjadi korban juga ya di Grand Canyon Sukabumi ya. Jadi ketika kita naik susur sungai, airnya bening, lama-lama keruh ya. Saya lihat di atas, karena saya juga kan orang deso juga ya, bawah itu udah gelap, akhirnya kita minggir, tiba-tiba air datang gede banget. Jadi kemampuan kita membaca alam juga harus kita pahami ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam menghadapi kita kata sama anak-anak muda nih, kadang-kadang kan kita ingin menunjukkan ego kita, gue bisa juga loh, lu bisa, gue juga bisa, dan itu keliru ya, saya anggap ya keliru. Kalau kita berhubungan dengan alam yang dimana di situ banyak risiko ya. Jadi hanyutnya anak Eril ini ya, anaknya Ridwan Kamil itu banyak faktor ya, karena mungkin ketidakmampuan dia membaca alam ya, fisik dia yang kurang, bisa aja dia kram ya pas naik itu ya. Itu kemungkinan terbesar ya kalau air sungai itu seperti ini ya. Nah, kalau Anda menyusuri itu, Anda nggak boleh langsung belok begini, Anda harus pelan-pelan. Jadi ketika misalnya di sini ada 10 meter ke depan, Anda cemplung jatuh dan Anda harus mulai nyusuri. Yang tiba Anda begini, kekuatan Anda habis, napas Anda habis, ya Anda tenggelam ya, begitu logikanya. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita anak muda ini kan sering jalan-jalan ya. Saya juga dapat cerita dari seorang sahabat saya ya, bahwa anaknya pernah tenggelam juga. Anaknya, bukan anaknya ya, yang dibawa tenggelam karena ketika di sungai ya, mereka anak motor, mereka di sungai, tiba-tiba mandi, tiba-tiba panas-panasin, lu bisa nggak nyebrang sungai, lu bisa nggak? Namanya anak muda kan, walaupun kemampuannya enggak, egonya enggak, hajar aja sungai itu kan, berenang kan, melawan sungai arus. Akhirnya ya tenggelam satu orang, yang satu lagi selamat, mungkin karena dia biasa ya. Tapi karena anak satu lagi ego nih terpancing dan merasa dihina egonya, akhirnya berenang begitu. Jadi hati-hati sekali ya kalau Anda atau anak-anak Anda ya, Anda tanamin ke diri mereka bahwa kalau Anda tidak mampu ya jangan ego Anda terpancing ya, apalagi di alam itu ya, misalnya berenang itu Anda nggak biasa, Anda melewati sungai seperti itu bahaya sekali Anda ya, karena taruhannya nyawa ya. Ataupun di gunung ya, Anda ditahan ego, kalau berani lu sendiri jalan itu, itu tiba-tiba bisa hilang loh, saya kasih tahu aja. Jadi di di keadaan alam itu kita harus, omongan-omongan kita tuh harus kita jaga ya, jangan sampai menantang, maksudnya nantang teman, nantang ini untuk merasa siapa yang paling hebat, dan itu bahaya ya, bahaya sekali ya. Dan saya rasa juga orang tua juga harus menanamkan ini ke anaknya, bahwa misalnya dia pergi sama siapa itu harus dijelasin, jangan sampai mereka tuh terjadi di situ saling nantang yang akhirnya berakibat maut kepada mereka. Ya sahabat-sahabat sekalian, demikianlah pencerahan saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kejadian-kejadian itu memang namanya aksiden ya, tiba-tiba kita berada di samping orang ini dan tiba-tiba hilang, dan itu suatu pengalaman yang berbekas sekali dalam hidup kita ya. Secara fisiologi kita akan terganggu, dan apalagi kalau kita ada hubungan dekat, itu pasti menimbulkan luka batin yang memang butuh ketegaran jiwa untuk menerima semua itu. Akhir kata ya sahabat-sahabat ya, lindungi diri Anda, lindungi anak Anda. Lihat ya mereka dengan siapa, jangan sampai terucap ya. Kita di alam itu saling nantang, saling merasa paling hebat, saling merasa pasti bisa. Yang resiko-resiko itu bisa kita ukur ya. Artinya bahwa risiko itu berakibat fatal terhadap maut ya. Saya juga berpikir kalau ke gunung, ke apa, kan kita misalnya lewat lembah, saya juga kadang-kadang berpikir ya, saya nggak akan berpikir baik-baik saja. Misalnya tiba-tiba nih kalau lembah nih tiba-tiba hujan nih, longsor ya, matilah saya kan. Dan kadang-kadang saya berpikir buruk itu untuk menyiapkan mental saya apabila hal-hal buruk terjadi. Apabila kita udah berhadapan dengan alam, Anda jangan pernah berpikir baik-baik saja ya.
karena maut dan risiko selalu menanti kita ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.